Shalom para jemaat, bersyukur ya kita bisa bertemu hari ini di hari yang baik, waktu yang baik. Pagi ini ya saya lihat berita itu, pemimpin negara top ini bunuh-bunuhan ya teman-teman ya. Jadi makanya saya agak ada ketegang, nggak tahu ya apa ya efeknya, ngefek buat tapi paling enggak saya waktu baca berita itu, apa ya yang akan terjadi selanjutnya ya. Ini kan pemimpin-pemimpin yang suka perang urat syaraf itu ya. Jadi ya tapi makanya sekali lagi ya selalu saya itu ungkapkan rasa syukur ada waktu dan tempat yang baik untuk kita beribadah. Bayangkan teman-teman, itu sesuatu yang kita sangat nikmati tanpa lewat begitu saja ya. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana itu yang tidak punya waktu tempat baik ya paling di dalam hati gitu, diem gitu sama mikir, oh ya aku memuji kalau bisa ya, atau kalau sempat masuk di dalam pikirannya ya untuk bisa memuji di tengah situasi kehidupan lingkungannya yang sangat tidak baik. Makanya ketika saya baca berita, aku hari ini gereja bisa muji, bisa melayani, wis gak kerungu, gak dengar suara misil, bom atau apapun itu ya. Itu sangat harus kita syukuri teman-teman, dan hari ini kiranya kita makin diingatkan bukan mau mensyukur-syukur orang itu ya, terus kita jadi bersenang-senang di atas mereka, tapi maksudnya kita tuh really appreciate apa yang kita miliki hari ini, waktu dan tempat. Ya bersyukur untuk Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk minggu hari ini bisa memuji, memuliakan namanya, mendengarkan firman-Nya dengan suasana yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita memujinya. Tuhan, terima kasih atas segalanya Tuhan yang telah Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Segala beban mungkin atau segala tantangan, rencana-Mu baik Tuhan, atau segala kelimpahan atau segala cinta kasih dari orang-orang terdekat kami Tuhan, itu pun rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Kami percaya di tengah kelimpahan, kekurangan, Engkau yang pasti memiliki rencana, arah yang baik untuk kehidupan kami. Dan kami hari ini datang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan melalui khotbah-khotbah Tuhan, melalui membaca firman. Dan Roh Kudus kami mohonkan agar Engkau menaungi isi pikiran kami, agar kami bisa tenang duduk di sini memuji dan memusatkan pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Yesus, Kau cukup bagi kami. Terima kasih Yesus. My Jesus is enough. Christ is my reward. Christ is my reward, and in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. You have tried, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. Joy my salvation. And its all will never fail. Heaven is our
jemaat saya undang untuk berdiri menghormati kehadirannya bersama kita hari ini. I have decided, we're decided. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided, Jesus, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no, the cross, your cross, the cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the one behind me. No turning back, no, the cross, your cross, Lord, thank you, Lord. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. Oh, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Say it. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything we are decided, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning. We are not turning back, oh. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu bersama kami Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu sekali lagi Tuhan. Dengan syukur yang sungguh nyata Tuhan. Terima kasih atas segala yang telah Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Anggota keluarga, segala kejadian dalam hidup kami adalah keajaiban-Mu Tuhan. Kami siap untuk merayakannya Tuhan. Amin. Mari para jemaat kita rayakan kuasa Allah kita di dalam kehidupan kita. Come on. Yeah. Oh yeah. Hanya kau milikku di surga. Ada yang lebih ingin di bumi.
pasti Kau tetap selamanya. Nyanyikan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh Yesus, terima kasih Bapa, syukur untukmu kejadianku. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap tak kuandalkan Tuhan, tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Syukur hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Roh Kudus, Kau hadir bersama kami hari ini Tuhan. Jemaat, tetap kita berdiri menghormati kehadiran Tuhan kita hari ini, sambil kita mungkin juga doakan segala yang ada di dalam pikiran kita. Apakah itu syukur, apakah itu keluh kesah, apakah itu pertimbangan-pertimbangan, segala pertimbangan. Tidak ada doa yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Dan biarlah sebelum kita mendengar firman, kita bisa mengucapkan doa-doa kita melalui pujian, melalui isi hati kita. Nyatakan isi hati kita, rekan-rekan, apapun itu. Dan kiranya segala pujian hari ini dan firman yang akan kita dengarkan membantu kita mengartikan segala kejadian dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
siap datang di dalam hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan doa kita Tuhan. Teman-teman, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami Tuhan, walaupun masalahku masih ada, nyatakan doa kita, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. Terima kasih Tuhan, Kau di sampingku Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan nyanyikan bagi Dia. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami tetap percaya Tuhan, Kau yang daulat dari dunia ini Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih
nyatakan pujian kita, doa kita, beban kita, segalanya para jemaat. Oh, oh, oh. Tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, pribadimu tak pernah berubah Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu Yesus, pribadimu takkan pernah berubah. Kepadamu Yesus, oh puji Dia lebih lagi Tuhan. Kau tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kami nyatakan iman berserah kami kepada Engkau Tuhan. Kalau saja Engkau menarik sedikit saja kuasa-Mu, nafas saja kami tidak berbisa Tuhan. Bersyukur Tuhan atas segala jengkal kehidupan kami Tuhan. Nyatakan doa-doa kita para jemaat. Bersyukur Tuhan. Dengarlah doa-doa kami Tuhan. Keluh kesah beban kami, syukur kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar kami Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau memasang telingamu di hadapan kami Tuhan yang sebenarnya tidak layak ini Tuhan. Dan kami nyatakan iman kami Tuhan. Pujikan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tak percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin, haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu tak akan berubah. Iman yang aku pegang padamu yang besar. Pujian ini adalah pujian deklarasi. Jadi bukan pujian yang seperti seorang yang sedang terpuruk, seorang yang mengasihani diri sendiri. Kenapa masalah ini tetap ada ya? Kenapa tidak berubah? Bukan. Tapi pujian ini bicara tentang deklarasi. Sekalipun masalah itu tetap ada, sekalipun gunung itu tidak berpindah, tetap ada dan seolah diizinkan ada. Tapi pujian ini mengajak kita untuk mendeklarasikan bahwa yang pertama bukan soal iman kita, tapi soal kepada siapa kita beriman. Kita mendeklarasikan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kita mendeklarasikan bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang terindah. Dan kita mendeklarasikan bahwa iman kita tetap berpegang kepadanya dan percaya kepadanya. Biarlah Tuhan menolong kita pagi hari ini untuk sekali lagi memandang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ada di dalam hidup kami, ada masa-masa di mana kami menghadapi hal-hal yang kadang-kadang kami, kapan ini bisa berubah ya Tuhan? Kapan ini menjadi lebih baik? Kami bertanya. Apalagi situasi kondisi di sekitar kami ya Tuhan. Dengan adanya peperangan yang terjadi, yang baru saja mau dimulai, kemungkinan besar akan memiliki imbas dengan ekonomi. Dan kami mulai menjadi was-was ya Tuhan. Apalagi yang akan menjadi dampak dari peperangan yang ada di Iran, Israel, Amerika. Kami berdoa supaya Tuhan, sebagaimana pujian ini Tuhan,
Kami mau mendeklarasikan bahwa Engkau tetap punya rencana yang terindah. Amin. Engkau pribadi yang tidak berubah. Kami mau berdoa, mengangkat saudara-saudara kami yang ada di bangsa itu. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka ya Tuhan. Engkau menolong mereka. Kami menyerahkan kondisi keadaan di Iran Tuhan, di Israel dan kemudian Amerika yang terlibat di dalam situasi kondisi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Memberikan damai sejahtera, memberikan perdamaian di tengah-tengah bangsa itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami hari ini. Biarlah Tuhan kami siap dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Terima kasih buat tim worship dan Mulmed Soundman yang telah membantu kita untuk kita bisa menyiapkan hati kita, mendengar firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan ketiga saudara-saudara di tahun 2026 ini ya. Pelan-pelan tapi pasti waktu berjalan terus. Umur bertambah ya saudara. Dan kalau umur bertambah saudara-saudara, maka saudara-saudara lagu panjang umurnya itu kayaknya nggak relevan ya saudara ya. Karena makin pendek umurnya saudara. Tapi itu kan adalah harapan ya saudara. Baik, di dalam bulan Maret ini saudara, berapa waktu yang lalu saya menggumuli Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan sekarang ini? Apa yang menjadi pergumulan sekarang ini? Dan saudara-saudara, saya menyaksikan hal yang kelihatannya biasa di hari-hari ini atau di masa-masa seperti ini, yaitu anak yang berapa waktu yang lalu saya membaca berita, mendengar berita, ada seorang anak perempuan umur 12 tahun. Anak perempuan umur 12 tahun yang tega menghabisi ibunya sendiri. Ya, ketika ibunya sedang tidur. Dan itu heboh luar biasa karena orang tidak bisa percaya. Karena pada waktu coba diselidiki mengapa ibu ini kemudian bisa meninggal dunia. Orang berpikir orang yang lain, wah mungkin ada maling masuk. Tetapi pada akhirnya ternyata anaknya sendiri yang membunuh mamanya. Dan saudara-saudara, anaknya bukan laki-laki saudara. Perempuan, anak perempuan. Dan apa yang menjadi penyebabnya saudara-saudara? Salah satu yang menjadi penyebab atau pemicu adalah dendam. Rasa sakit hati. Tapi mengapa rasa sakit hati itu bisa dinyatakan, diwujudkan dengan tindakan yang sangat keras seperti itu? Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Namanya keluarga, anak, orang tua, kadang-kadang anak ditegur, anak diingatkan, bukan? Tetapi mengapa ekspresinya, ekspresi kemarahan, rasa sakit hati itu adalah suatu bentuk menghilangkan nyawa orang tuanya. Mengapa? Anak 12 tahun, perempuan lagi saudara-saudara. Kalau lihat fotonya atau lihat memang di gambar itu, walaupun di mass media yang lain wajahnya ditutupi karena anak di bawah umur, tetapi di video ada yang ditunjukkan, saya lihat anaknya begitu seperti inosen, tidak bersalah, baik-baik saja. Kenapa kok dia bisa tega? Dan saudara-saudara, salah satu penyebab yang membuat kita seperti ada wake up call, yaitu karena anak ini kecanduan games. Dan games itu adalah games yang melibatkan kekerasan. Dan saudara-saudara,
Berita-berita yang lain juga menunjukkan ada seorang anak yang berani memukul orang tuanya gara-gara handphonenya itu ditahan. Kenapa? Kenapa perilakunya begitu kasar, begitu keras? Ternyata saudara-saudara, di era digital ini saudara-saudara, kehadiran gadget, kehadiran yang nampaknya menjadi semacam buat anak-anak itu adalah satu kesempatan untuk anak kita ini tidak terlalu lari sana sini, hanya fokus. Tetapi saudara-saudara, kita harus hati-hati. Itu sebabnya saya tergerak untuk menyusun tema-tema khotbah. Kalau kita coba selesaikan bulan Maret dan kita lihat tentang yaitu discipling family in era digital. Bagaimana memuridkan keluarga di era digital. Nah saudara-saudara, mungkin saudara-saudara belum punya anak, tapi saudara punya keponakan. Mungkin saudara belum menikah, tapi saudara sudah dipanggil om, dipanggil, nah jangan sampai dipanggil susu ya. Saudara sudah dipanggil uncle, auntie. Dan saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Nah, cuma hari ini saya mau fokus dulu dengan hal yang berhubungan dengan persembahan dan persepuluhan. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya. Ini nanti ada hubungan besarnya. Oke. Saya akan bicara hari ini tentang kuasa di balik persembahan dan persepuluhan. Nah, ini menjadi satu wow. Kenapa ya? Nah, saudara-saudara, setiap minggu kita melihat kantong persembahan diedarkan oleh usher. Dan QRIS rekening gereja ditampilkan. Ada yang memasukkan amplop di belakang sana, uang tunai, ada yang transfer melalui QRIS. Sebagian melakukannya dengan sukacita, tapi bisa jadi sebagian lagi mungkin hanya karena rutinitas. Tapi pernahkah kita bertanya saudara-saudara, apa sebenarnya yang terjadi di balik tindakan sederhana itu? Apakah ini seperti kegiatan-kegiatan orang yang di pinggir jalan yang mengedarkan satu kotak begitu untuk amal? Apakah yang kita lakukan ini hanyalah sebuah rutinitas supaya gereja bisa berjalan? Nah ini kan kalau begitu sama seperti kita mengadakan kumpulan, kita patungan, lalu dari uang patungan itu kita membiayai perkumpulan itu. Apakah hanya sekedar itu saudara-saudaraku? Apakah tidak ada yang lebih? Hal ini berbicara tentang sesuatu yang seringkali sensitif saudara-saudara. Bahkan kadang dihindari di mimbar. Yaitu tentang apa? Tentang uang. Kadang-kadang apalagi gembalanya. Kadang-kadang ada gembala yang tidak mau bicara. Karena merasa seperti kayak meminta kepada jemaat. Dan saya merasa itu tidak benar saudara-saudara. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak membicarakannya, maka kita atau kadang-kadang ada gembala itu mengundang tamu pengkhotbah untuk menyampaikan hal yang seharusnya gembalanya sendiri yang bicara. Pernahkah saudara punya orang tua? Orang tua saudara nggak bisa bicara langsung, tapi kalau ada tamu, guru atau Pak Pendetanya baru lapor. Ini loh Pak Agus, ya gitu. Untuk kita pinjam tangan Pak Gembala untuk nasihati anak kita. Kenapa? Kenapa? Kadang ada orang tua yang seperti itu, saya menemukan. Tetapi saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tabu yang harus kita tutupi. Kita harus bicara lebih spesifik lagi tentang persembahan dan persepuluhan. Dan tetapi Tuhan tidak, firman Tuhan tidak pernah alergi membicarakan uang. Dalam perjanjian baru, Yesus berapa banyak kali tentang uang, mamon. Justru Yesus sering mengaitkan uang dengan hati. Pertanyaannya bukan sekedar berapa yang harus saya beri. Pertanyaannya adalah apa kuasa rohani di balik pemberian saya. Hari ini kita akan membedah
kuasa rohani yang tersembunyi di balik praktek persembahan dan persepuluhan, supaya saudara dan saya mengerti, melakukan oleh karena kita mengerti. Yang pertama, saudara-saudara, persepuluhan. Nah, persepuluhan ini sebuah topik yang pro kontra, harus saya akui. Ada yang menolak persepuluhan dan menganggap persepuluhan itu sudah tidak relevan. Tapi saya mau mengurutkan dulu, saudara-saudara. Persepuluhan adalah sebuah tindakan penyembahan, saudara-saudara. Mengapa? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20, saudara-saudara. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberikan Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1/10 dari apa yang dia dapatkan ketika dia memenangkan peperangan. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini bahwa Abram memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Pada waktu itu belum ada hukum Taurat. Jadi Abram memberikan sebagai bentuk, kalau saudara lihat ini mirip biasanya Abram ketika meninggalkan Haran, Ur-Kasdim, pergi ke Haran, lalu dia sampai di sebuah tempat namanya Sikem. Di Sikem itu kemudian dia begitu menyelesaikan satu perjalanan, dia kemudian menyusun altar dan menaikkan korban persembahan. Jadi kalau saudara perhatikan, ini mirip dengan apa yang Abram lakukan, di mana ketika dia menyelesaikan sebuah perjalanan, lalu membangun mezbah dan menaikkan korban. Lalu sekarang setelah dia menyelesaikan peperangan, dia bukan membangun mezbah, tetapi dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. Ini adalah paralel, ini adalah sama. Jadi saudara-saudara, awal di dalam kitab Kejadian, persepuluhan adalah the act atau tindakan penyembahan, worship, saudara-saudara. Persepuluhan adalah worship. Persepuluhan, mengapa 1/10, saudara-saudara? Mengapa 1/10? Mengapa tidak 1/5? Mengapa tidak 1/2? Saudara-saudara, menarik sekali. Di dalam dunia timur dekat kuno, 1/10 adalah simbol dari keseluruhan. 1/10 adalah simbol dari keseluruhan. Dari 100%, maka kalau ketika diberikan 1/10, itu seolah menyatakan gini, whatever that I have, apapun yang saya punya, itu sebenarnya adalah milikmu. Tapi kita atau Abram memberikan 1/10 sebagai bagian dari worship. Dan saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22, kemudian terulang, yaitu Yakub sebagai nenek moyang dari Israel. Yakub pada waktu dia lari lalu dapat mimpi, malaikat turun naik di tempat yang namanya Betel. Nah, sekali lagi, di tempat di mana dia merasa berjumpa dengan Tuhan, melihat langit terbuka, malaikat turun naik yang menjadi semacam pengertian buat Yakub bahwa sekalipun kamu lari dari Esau, kamu takut dibunuh, tetapi aku menyertai kamu. Lalu saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22 mengatakan begini, dan batu kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi saudara perhatikan, Yakub sebagai keturunan dari Abram pun kemudian mengatakan bahwa apa yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.
Jadi kalau tadi Abram itu one time event, satu kali tindakan saja pada waktu ketemu Melkisedek sebagai tindakan menyembah, Ayub di dalam Kejadian 28 ayat 22, Yakub mengatakan setiap kali. Jadi intensitasnya sudah lebih tinggi, ya, bukan one time event. Segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kata selalu. Kalau selalu itu dari 10 kali, berapa kali? Saudara-saudara. Selalu. Kamu nih loh, selalu bencekno. Itu artinya apa? Dari 10 kali berapa kali dia bencekno, saudara-saudara? Ya 10. Makanya hati-hati kalau saudara-saudara ini ngomong sama pasanganmu, jangan gampang menggunakan kata selalu. Kamu dulu selalu terlambat. Loh, saudara, hati-hati saudara. Ngomong dikurang dikit. Kamu dulu kadang-kadang terlambat. Loh, kadang-kadang kan lain ya saudara. Kamu sering terlambat. Nah itu kalau sering itu mungkin dari 10 dia 8 gitu ya. Tapi perhatikan Yakub mengatakan selalu kupersembahkan 1/10. Jadi kita lihat intensitasnya lebih tinggi daripada Abram kemudian saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara ketika Musa dalam zaman Musa, maka kemudian bagaimana persepuluhan ini? Dalam zaman Musa persepuluhan itu ada di dalam hukum Taurat saudara-saudara. Artinya apa? Persepuluhan bukan sekedar aturan, tetapi persepuluhan adalah ikatan perjanjian antara umat Israel dengan Allah. Nah, pada zaman Musa, persepuluhan kemudian diatur menjadi satu sistem untuk mendukung pelayanan, di mana suku Lewi itu tidak diberi tanah pusaka. Sehingga karena zaman pada waktu itu adalah agraris, maka suku Lewi tidak mendapatkan income dari ladang. Tetapi mereka difokuskan oleh Tuhan untuk melayani umat. Dan kalau saudara membaca, Pak, emang para imam itu pelayanan seperti apa? Kalau saudara membaca, orang Israel itu punya persembahan pagi hari, korban bakaran pagi hari, dan korban bakaran pada waktu matahari terbenam. Saudara-saudara, binatang yang dikorbankan itu enggak langsung hidup-hidup ditarik dulu, saudara. Harus disembelih dulu. Jadi kerjaan imam itu jagal juga, saudara. Jadi imam itu suku Lewi difokuskan. Ada yang memang imam, ada yang melayani bagian-bagian yang lain, saudara-saudara. Ada yang menjadi pemuji dan lain sebagainya. Dan Taurat Tuhan mengatur bahwa persepuluhan yang diberikan oleh umat Israel menjadi support agar pelayanan di bait suci, di kemah suci itu terus berjalan. Nah, tapi itu kan perjanjian lama ya saudara-saudara. Itu Israel kan ya saudara-saudara. Dan itu suku Lewi loh saudara-saudara. Apakah suku Lewi sekarang masih ada? Ya sebenarnya suku Lewi, suku-suku Israel itu juga sudah sulit ditemukan secara utuh. Kenapa? Karena mereka telah diaspora, menyebar, kawin campur. Jadi kalau pulang nih saudara, ada Yahudi dari Rusia, Yahudi dari Jerman, Yahudi dari Inggris, macam-macam ya saudara. Nah, tapi kembali, apakah kemudian di zaman sekarang setelah perjanjian baru, persepuluhan masih berlaku saudara-saudara? Saya ingin memprovokasi atau mengajak saudara berpikir semua. Banyak orang Kristen berpikir begini, itu kan perjanjian lama, persepuluhan kan perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak ada perintah persepuluhan. Betul? Apakah betul di perjanjian baru tidak ada perintah persepuluhan? Tidak ada. Yes.
Yes, waduh saudara. Di perjanjian baru hanya ada 3 kali. Kalau di perjanjian lama saudara bisa menemukan kitab bilangan, kitab numbers bilangan ya. Kemudian tadi kitab kejadian, kemudian kitab imamat saudara, Maleaki ya saudara. Tapi perjanjian baru tidak ada perintah yang secara eksplisit tersurat tentang persepuluhan. Wow. Jadi kita selama ini ngikuti siapa saudara? Hanya ada 3 kali. Matius pasal 23 ayat 23. Di situ Yesus memberitahu kepada orang Farisi bahwa mereka harus memberi persepuluhan. Dan itu orang Farisi saudara. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, orang Farisi yang menyombongkan diri, itu kisah tentang apa yang Yesus ceritakan tentang orang Farisi dan orang yang pemungut cukai yang begitu merasa berdosa, merasa tidak layak, lalu di bait Allah orang Farisi dengan bangga menengadahkan dadanya mengatakan, Tuhan, aku selalu setia memberikan kepadamu segala macam persembahan. Lalu dia singgung persepuluhan, jinten dan lain sebagainya. Itu saudara, maksudnya itu begini saudara. Betapa orang Farisi ini memberikan persepuluhan itu sampai perkara-perkara kecil dihitung sepersepuluhnya. Aku memberikan kacang hijau 1/10 kacang hijau. Bisa jadi, ini bisa jadi ya saudara. Enggak ditimbang, dihitung untuk menunjukkan keseriusannya saudara. Dulu saya waktu masuk mahasiswa Sati ada ospek. Saya masuk tahun 1991, lalu diminta beli kacang hijau dan menghitung kacang hijaunya sejumlah tahun itu. 1991, hitung satu-satu. Saya namanya masih baru, masih saya takut saudara. Benar-benar dihitung. Ujung-ujungnya apa? Dikumpulkan lalu dibuat dibuat bubur kacang hijau. Jadi ternyatanya dibuat bubur kacang, enggak dicek saudara. Tetapi saudara, orang Farisi mengatakan perkara-perkara kecil dia timbangin. Lalu dia memberikan persepuluhan. Dan yang ketiga, teks ketiga itu Ibrani pasal 7 ayat 5 sampai 10. Catatan sejarah bahwa Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Di mana di dalam Ibrani pasal 7 itu dikutip bagaimana Abraham itu tunduk kepada Melkisedek imam besar. Dan memberikan persepuluhan. Tapi tidak sedang mengatakan hendaklah kamu memberi persepuluhan. Waduh. Wow. Tapi saudara-saudara perhatikan ini. Standar kasih karunia tidak lebih rendah dari standar hukum Taurat. Rasul Paulus kemudian menulis, jadi sebenarnya kita ini hidup dalam 3 zaman yang berbeda. Bukan kita hidup ya, tapi yang saya jelaskan ini adalah 3 zaman yang berbeda. Sebelum Torah, yaitu Abram dan Yakub, Ishak begitu ya. Abram dan Yakub tadi memberikan persepuluhan, itu belum ada hukum Torah. Tetapi itu adalah sebagai tindakan worship, penyembahan. Lalu masuk pada zaman hukum Torah, ada persepuluhan. Persepuluhan itu sebagai sebuah sistem. Dan yang kedua, sebagai sebuah ikatan di dalam perjanjian. Nah, yang ketiga, zaman Kristus. Tidak disebutkan hendaklah kamu membayar persepuluhanmu. Kenapa, saudara-saudara? Di dalam zaman Kristus adalah zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia, saudara-saudara. Zaman kasih karunia, tetapi kita harus melihat secara menyeluruh dulu ya. Perhatikan, Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 14 bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Sistem keimaman seperti Israel tidak ada lagi di mana khusus Imam Lewi, tetapi Paulus kemudian menyampaikan ini. Dalam ayat 14 dikatakan begini, demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Dengan kata lain,
pemberitaan Injil sendiri itu perlu kos. Perlu sebuah sistem supaya pemberitaan Injil dapat berjalan dengan baik, saudara-saudara. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dan 18 dan Galatia 6 ayat 6 itu jemaat diminta menopang pelayanan firman. Jadi kita tidak menemukan sistem seperti perjanjian lama di mana sistem persepuluhan itu kemudian menjadi sistem yang jelas untuk menopang pelayanan yang dilakukan para imam. Tetapi Paulus menyampaikan di dalam kasih karunia, di dalam zaman kasih karunia, menyampaikan bahwa tetap pekerjaan Tuhan itu membutuhkan topangan, support. Dan saudara-saudara, kemudian Paulus memberikan prinsip, ketika engkau memberi, apa yang engkau harus miliki. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan begini, Paulus mengatakan tentang prinsip memberi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memang perjanjian baru tidak menyebutkan angka 1/10 sebagai kewajiban hukum. Dan Paulus juga tidak berkata begini, kamu wajib memberi 1/10. Tapi Paulus berkata seperti ini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Apakah ini berarti kita bebas memberi sedikit? Ya udahlah, yang penting rela. Kan begitu ya sudah. Yang penting rela. Jadi perjanjian baru sekarang hukumnya rela. Bukan prosentase, tapi hukumnya rela. Wow. Saudara perhatikan, jangan tertipu. Paulus juga berkata, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, ayat sebelumnya. Dan ia mengingatkan jemaat di Korintus untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka setiap hari pertama minggu. Dalam 1 Korintus 16 ayat 2, itu namanya konsisten dan teratur. Jadi di dalam perjanjian baru ada sistem yang disampaikan oleh Paulus, yaitu yang pertama, jika engkau memberikan persembahan dengan sukacita dan rela. Dengan sukacita dan rela. Yang kedua, yaitu bahwa apa yang kau berikan itu untuk pemberitaan Injil. Yang ketiga, engkau berikan secara berkala, teratur. Jadi meskipun persepuluhan tidak lagi bersifat hukum Taurat, prinsipnya tetap relevan, yaitu dengan memberi dengan sukacita, teratur, dan kemudian proporsional. Apa yang maksudnya proporsional, saudara-saudara? Dikatakan bahwa itu sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam Korintus tadi dikatakan. Jadi saudara-saudara, jika Abraham memberi 1/10 karena iman, dan orang Farisi memberi 1/10 karena hukum Taurat, lalu mengapa kita yang hidup dalam anugerah justru memberi lebih sedikit dari mereka? Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita mengikuti alur pikir ini, justru kita melihat sebenarnya pemberian kita itu sebanding dengan yang kita terima. Tidak disebutkan 1/10, tapi sebanding dengan yang kita terima. Mengapa? Nampaknya ini menarik sekali. Paulus sebagai hamba Tuhan tidak ingin jemaat mula-mula itu terjebak di dalam hukum Taurat yang baru, di mana 1/10 itu mendatangkan ketakutan, mendatangkan beban. Ini 1/10. Tapi justru Rasul Paulus mengajak kita
Di mana setiap kita yang menerima anugerah Tuhan memberi dengan sukacita. Jadi kita ini saudara-saudara, dengan kata lain, Pak, apakah itu berarti bisa 1/10? Ya bisa. Tapi bukan persoalan persentasenya, saudara-saudara. Persoalan hati kita. Walaupun kita setia membayar persepuluhan, tapi kalau hati kita tidak rela, maka sebenarnya itu membuat kita kehilangan kuasa dari giving, dari memberi. Karena itu menyebabkan kita, atau kita memberi persepuluhan karena takut. Karena takut. Takut nanti Tuhan kirimkan belalang pelompat, belalang pelahap, ya, dan belalang-belalang yang lain. Sehingga kita memberi persepuluhan itu karena takut. Saudara-saudara, itu tidak di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru mengajarkan saudara dan saya memberi dengan sukacita. Saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah menikah. Apakah kita ini punya ikatan di mana kita ini memberi hanya sebatas sekian persen saja? Atau saudara, karena saudara dan saya cinta, sebenarnya kita sudah nggak menghitung berapa persen lagi kan? Gak terhitung. Sekalipun kita capek. Kenapa? Karena ini saudara, ini anugerah. Karena kadang-kadang begini, aku kan sudah memberi persepuluhan. Lalu do nothing. Kayak dia sudah bayar pajak gitu. Atau bahkan ada spirit di mana aku memberi persepuluhan yang terbesar loh di gereja ini. Lu jangan korek-korek aku ya. Aku bisa pergi dari gereja ini loh. Sehingga memberi yang tidak oleh karena rela dan sukacita justru membuat kita kanak-kanak, saudara. Betul kan? Membuat kita ini gampang, karena pemberian kita tinggi, lalu kita merasa punya hak lebih daripada yang lain. Sehingga justru tidak mendatangkan kedewasaan. Ada kasus-kasus yang terjadi di mana orang memberi begitu tinggi, lalu pada akhirnya kemudian, Pak, ini saya tidak suka dia ini Pak. Dan kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya ini salah satu yang kemudian saya tidak suka melihat laporan keuangan, siapa yang memberi persepuluhan dan siapa yang tidak. Kenapa saya tidak suka? Saya tidak mau menilai jemaat dari persepuluhan, saudara. Dan itu sebabnya saya ajarkan pagi hari ini, saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang, saudara, saya masih daging gitu. Lalu iblis bisa, lu hati-hati ya kalau ngomong kepada dia ya. Dia itu memberi persepuluhan terbesar loh. Kalau dia tidak ke gereja, lu bisa bayar sewa gedung gak? Dan kadang-kadang itu sebabnya kemudian akhirnya hamba Tuhan juga tidak dewasa. Jadi saudara-saudara, perjanjian baru meletakkan kepada garis yang menurut saya sesuai dengan firman Tuhan, garis yang sehat. Di mana saudara-saudara, bukan soal persentasenya, tapi soal hati. Nah saudara-saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Wow. Apakah Pak Agus mengajarkan jangan bayar persepuluhan? Bukan itu saudara. Jadi saudara kalau bayar sepuluhan enggak, ini kita perjanjian lama itu berarti. Justru saudara bukan soal 1/10-nya, soal rela. Soal bagaimana hati kita kemudian yakin, percaya. Nah ini saya mau lanjutkan. Sekarang kita masuk ke inti pesan kita pagi hari ini. Apa kuasa di balik persembahan dan persepuluhan? Yang pertama, kuasa mengalahkan mamon, saudara-saudara. Kuasa mengalahkan mamon. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Uang memiliki daya tarik spiritual, saudara-saudara. Kenapa? Karena melalui uang, saudara dan saya merasa punya kuasa, betul ya?
Jadi kita punya otoritas melalui uang. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya duit. Kamu kalah di sidang, kenapa? Nggak punya uang. Nah, saudara kan gitu. Value dunia mengajarkan begitu. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang-orang yang kelihatannya punya uang supaya dianggap punya otoritas. Sehingga orang, lihat jam tangannya. Dulu saya pernah diajari pengajaran yang salah oleh kakak tingkat saya waktu saya masih mahasiswa pelayanan di Jakarta. Gus, kamu ini jangan ke jadwal ke gereja A. Ya kok, kamu jangan naik bajai. Kami ini tim sati begitu ya, keliling dari gereja ke gereja untuk promosi sehingga kami kadang-kadang khotbah begitu. Kamu jangan naik bajai. Kenapa? Kamu kalau naik bajai, orang jemaat sudah lihat, loh pengkhotbahnya naik bajai. Lalu naik apa kok? At least tuh kamu naik Bluebird, naik taksi, ojo bajai. Loh saudara-saudara, kami ini mahasiswa keliling itu memang budgetnya bajai saudara. Jadi kenapa begitu? Karena orang Surabaya, kamu gak akan diajeni, gak dihormati. Saudara-saudara, saudara pernahkah saudara itu sesuatu yang kita lihat normal. Bahkan ada yang mengatakan, kan orang kaya, orang berduit, batuk aja itu didengar. Ya kan itu ya saudara, sampai istilah begitu. Tapi saudara, apa sih yang saya ambil? Uang itu punya kuasa spiritual. Uang bisa mengikat kita, saudara-saudara. Sehingga Yesus mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Uang memiliki daya tarik spiritual. Ia bisa menjadi berhala modern. Kita tidak sujud lagi di depan patung, tetapi kita sujud di depan saldo rekening. Ketika kita memberi, kita sedang mendeklarasikan. Ketika kita memberi untuk Tuhan, uang bukan tuanku, Tuhan adalah tuanku. Makanya ketika saudara memberi, rasa sakit iya. Kenapa? Karena dia punya daya tarik spiritual, saudara-saudara. Saya mau tanya, dengan uang, saudara dan saya bisa makan seberapa banyak sih sebenarnya? Kalau saudara lanjutkan, kena asam urat, kena macam-macam kan. Jadi tubuh kita itu hanya punya kapasitas tertentu untuk bisa mengakomodasi uang. Tetapi kenapa kita masih bisa merasa terikat? Bukan soal fisik daging kita, tapi sebenarnya itu mengikat roh kita, saudara. Roh kita. Bahkan ada orang yang sampai umur panjang, tua, itu mukanya berubah ketika hitung uang, saudara. Ketika hitung uang itu walaupun sudah 80 tahun lebih, begitu dia hitung uang, itu mukanya cerah, saudara. Memang uang itu punya daya tarik spiritual. Makanya saudara, kuasa di balik memberi adalah kuasa mengalahkan mamon. Ketika saudara memberi dan hatimu sukacita dan rela, mamon tidak bisa mengikat kita. Yang kedua, kuasa membentuk karakter. Memberi secara konsisten dalam 1 Korintus 16 ayat 2 melatih disiplin rohani. Jadi di dalam perjanjian baru diatur, Paulus mengatakan kumpulkan uang, rencanakan untuk memberi, saudara-saudara. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, 1 Korintus 16 itu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Sesuai apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Planning. Sisihkan, dahulukan. Jadi saudara, prinsip perjanjian baru itu adalah mengajar kita untuk konsisten dan menunjukkan sikap penyembahan di dalam memberi dengan merencanakan pemberian kita.
Merencanakan pemberian. Paulus berkata memberi harus sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Artinya ketika penghasilan naik, kita juga memberi naik. Ketika Tuhan mempercayakan lebih, Pak bagaimana ketika drop? Ya sesuai. Jadi Tuhan tidak sedang dalam perjanjian baru, Tuhan tidak sedang mendatangkan semacam ketakutan begitu. Atau bahkan membangun sebuah roh transaksional. Yaitu aku memberi lebih supaya Tuhan memberi lebih kepada saya. Bukan itu. Yang dikatakan adalah apa yang kita tabur, kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Kalau menabur banyak, kita menuai banyak. Itu prinsipnya. Tapi bukan di dalam sebuah prinsip yaitu bahwa kita memberi oleh karena kita mau mendapatkan banyak. Kenapa? Karena kuncinya kerelaan, saudara. Dan sukacita. Kenapa? Karena kalau memberi karena pamrih, berarti kita sebenarnya sudah kehilangan kerelaan, saudara. Karena ketika kalau kita memberi oleh karena pamrih supaya Tuhan begini, maka kita kehilangan kerelaan, dan kalau tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita pasti kehilangan sukacita juga. Kita marah-marah kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan aku sudah melakukan ini dan itu, kenapa engkau tidak memberi? Dan yang terakhir saudara, kuasa menggerakkan kerajaan Allah. Gereja adalah alat yang Tuhan pakai. Gereja membaptis, gereja melayani, gereja memuridkan, gereja mengutus misioneri. Ketika jemaat memberi, Paulus pelayanannya itu kemudian bergerak bahkan sampai ke Eropa. Paulus bahkan menyuruh Timotius untuk mengumpulkan persembahan yang telah diberikan oleh jemaat Korintus, jemaat Filipi. Walaupun Paulus menjadi pembuat kemah, Paulus mengatakan aku tidak memakai hakku, karena dia membiayai diri sendiri dengan kemah. Tetapi Paulus ternyata tetap menyuruh orang-orang muda untuk mengumpulkan persembahan. Kenapa? Karena bukan hanya mungkin Paulus saja cukup, tapi ini buat pekerjaan Tuhan yang lain. Jadi saudara, pergerakan pemberitaan Injil itu juga digerakkan oleh karena umat Tuhan memberi. Kalau begitu bagaimana Pak kesimpulannya? Saya simpulkan, bagaimana memberi dengan benar? Ada 3 prinsip. Dengan rela dan sukacita yang pertama, jangan memberi karena terpaksa. Kalau saudara dan saya memberi terpaksa, deal, selesaikan dengan hati kita. Kenapa kita terpaksa? Karena Tuhan tidak senang dengan hati yang tidak penuh sukacita dan terpaksa. Jika hati belum digerakkan, minta Tuhan mengubahkan hati. Berilah karena saudara dan saya ingin, bukan karena harus. Jemaat SHF saudara-saudara, oke memang diedarkan kantong kolekte, tapi kami sangat menjaga supaya pemberian itu bukan seperti kita menodong, tapi pemberian itu karena rela. Yang kedua, dengan konsisten, sisihkan secara rutin, jadikan bagian dari anggaran. Jangan menunggu sisa, tapi utamakan Tuhan di awal. Yang ketiga, sesuai dengan berkat Tuhan. Semakin Tuhan memberkati, semakin kita bisa memberi. Ada orang yang berpikir, nantilah kalau aku sudah diberkati, aku akan kasih. Nanti kalau sudah begini, saudara-saudara, itu tidak sesuai prinsip firman Tuhan. Karena prinsip firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Nanti saya akan sumbang kalau saya sudah begini. Saudara-saudara, kita belum begini aja gak bisa menaklukkan. Apalagi nanti kalau lihat gangto gede, makin berat hati kita. Karena itu soal hati, saudara-saudara. Itu bukan soal hitungan di sini, itu soal hati, saudara-saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudara-saudara, untuk firman Tuhan. Kiranya ini
di awal bulan Maret ini menolong saudara dan saya memahami tentang persepuluhan dan persembahan. Kesimpulannya bagaimana Pak? Apakah persepuluhan itu harus? Kita sudah ngomong bukan harus. Persepuluhan itu adalah cara kita belajar. Ya kita belajar perjanjian lama ada, Pak kalau saya memberi kurang dari 1/10, hatimu belajar. Artinya begini, jangan sampai ada orang begitu sampai pada 1/10 udah berhenti. Pernahkah saudara mendengar kesaksian dari Colgate? Colgate itu ya. Colgate dia adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Awal-awal dia usaha, dia memberi untuk Tuhan 1/10. Tapi begitu dia makin diberkati dan dia cukup hidupnya dengan berkat itu, prosentase untuk dirinya itu sudah cukup. Dia memberi bukan hanya 1/10 lagi, saudara. Ini. Dia memberi lebih dari 1/10. Dia tingkatkan menjadi 12%, 15%, 20%. Kenapa? Karena dia cukup. Sebab penghasilannya sudah gede. Sehingga dia tetap. Dan dari situ kita lihat, dia menjadi orang yang mengalahkan mamon, tidak serakah. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Dalam pelayanan saya, ketika ada orang atau jemaat mengalami kesulitan, ada persoalan di masalah usaha, atau kemudian sakit, saya tidak pernah mengatakan ini, apakah kamu sudah bayar persepuluhan? Saya tidak pernah menanyakan itu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam era kasih karunia, saudara. Harusnya itu bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah kesadaran kita. Apa yang salah di dalam diri saya? Ataukah memang Tuhan sedang izinkan untuk memproses kita? Jadi bukan soal salah. Seperti saudara dan saya dengan Tuhan ini, Tuhan itu adalah polisi kita, bukan. Tapi lebih daripada itu, saudara. Tuhan telah mati, Yesus telah mati bagi setiap kita. Sehingga di dalam keuangan keluarga kami, saudara, kami memberi persepuluhan, ya, kami memberi persepuluhan. Tapi kami juga punya namanya pos misi. Karena saya dan Ibu Lili sudah cukup, artinya cukup tuh kami makan berapa banyak sih makan gitu ya. Anak-anak sudah besar. Dari dulu memang sejak kami menikah kami punya satu amplop. Pos misi yang kami punya, saudara, adalah ketika kami mendapatkan berkat di luar bulanan yang kami terima, kemudian kami ambil, kami masukkan di situ, supaya kami punya keleluasaan ketika kami digerakkan Tuhan untuk memberi hamba Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan. Di Sati saya punya satu pos namanya PDF. Presiden Designated Fund. Saya minta itu dibuat di bendahara, saya bilang tolong buat itu. Untuk apa ya? Untuk kalau ada orang yang memberkati lewat saya bilang. Dan saya tahu ini untuk pekerjaan Tuhan di pendidikan teologi. Saya minta itu dimasukkan di pos itu. Karena kadang-kadang saya harus mengutus dosen ikut sertifikasi keluar kota, sementara kas dalam kondisi kurang baik, tapi saya ada fund di sini. Saya punya keleluasaan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memiliki hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau memberi, tidak sedang hitung-hitungan. Oh saudara-saudara, kalau kita memberi dengan Tuhan hitung-hitungan itu, kita tidak ada sukacita. Yang ada hanyalah hubungan transaksional, jual beli. Saudara tetap utamakan Tuhan. Dan saudara saya percaya, belajar percaya bahwa Tuhan
adalah Allah yang kalau saudara baca dalam Roma pasal 8, apabila anaknya saja sudah diberikan kepada kita, apalagi yang tidak diberikan kepada kita. Roma pasal 8 mengatakan. Sehingga kemudian Paulus kemudian membuat statement yang luar biasa. Siapakah yang dapat memisahkan kita? Pedangkah, penderitaan, kesakitan, bahkan kematian? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Termasuk memberi. Jangan sampai memberi membuat kita justru jauh dari Tuhan. Memberi adalah sikap hati kita yang menyembah kepada Dia. Bagian dari ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini, betapa hatiku. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku. Mari kita menaikkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Kalau ada sikap-sikap yang salah ketika kita memberi, izinkan Roh Kudus meluruskan, mengoreksi. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku.
hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, saya tidak berharap saudara salah mengerti dengan pengajaran firman Tuhan hari ini. Saya tidak sedang mengatakan jangan beri persepuluhan, bukan. Justru karena kita di dalam kasih karunia, persepuluhan hanyalah sebagian dari latihan. Untuk apa memberi persepuluhan ketika hati kita tidak rela, ketika hati kita punya pamrih, ketika hati kita merasa kita seperti sedang bayar pajak. Saudara-saudara, perbaiki hati kita, memberi dengan sukacita. Cheerful giver. Rasul Paulus mengatakan, sebab Tuhan suka orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita? Fokus saudara dan saya bukan kepada uang, tetapi kepada kasih. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Seperti saudara dan anak. Kalau saudara hitung-hitung dengan anak pemberian yang saudara telah berikan, saudara bisa marah, bisa kecewa. Tapi kalau saudara karena mengasihi, saudara tidak akan melihat. Tapi saudara hanya mengatakan, oh anak saya sedang butuh ini, aku beri. Oh anak saya perlu sekolah, aku usahakan, akan aku mengasihi dia. Sehingga ketika saudara melihat anak saudara berjalan seperti yang saudara doakan, saudara merasa pemberian saudara tidak sia-sia. Tapi bukan bermaksud membeli anak kita, bukan. Tapi pemberian kita adalah demonstrasi dari kasih. Dan ketika kasih itu mendapatkan jawaban, mendapatkan respon, kasih itu menjadi lengkap. Demikian juga berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga adalah bentuk kasih. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati, mengingat korban Tuhan yang terbesar bagi kita, yaitu dirinya bagi kita. Saya minta Terry dan Henny bisa maju ke depan membantu untuk melayani perjamuan Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa, menyerahkan harta kita, menyerahkan apa yang Tuhan percayakan. Uang itu punya kekuatan spiritual, daya tarik spiritual. Siapa saja itu bisa kena dengan ini, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan. Dan saya mau mengajak kita sebagai satu tubuh Kristus berdoa menyerahkan harta kita kepada Tuhan, termasuk saya, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan apa yang kami miliki kepadamu Tuhan. Harta kami, keuangan kami ya Tuhan. Kadang-kadang ketika melihat saldo kami, hati kami menjadi khawatir, menjadi takut Tuhan. Memberi itu mengajarkan kepada kami untuk jangan khawatir, menyerahkan kekhawatiran kepada Engkau, sebab Engkau yang memelihara burung-burung pipit di udara.
Kadang-kadang ada orang-orang yang beranjak dari kondisi yang minus sehingga semacam ada dendam sosial. Satu kali kalau saya cukup, saya akan melakukan ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan tolong kami, karena itu juga akan satu kali bisa menjadi jebakan dan jerat kami. Ketika memandang uang adalah satu-satunya solusi untuk kami dihormati, satu-satunya solusi untuk kami punya confidence, rasa percaya diri. Kami dihormati karena Engkau sudah memberikan penghormatan kepada kami, sebab kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami confidence dan percaya diri karena kami adalah ciptaan-Mu yang mulia, yang Engkau telah memberikan kemuliaan itu kepada kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang memandang diri kami dari harta yang kami miliki, Tuhan Engkau ampuni kami. Karena itu menjadi jebakan buat kami. Ketika kami makin banyak uang yang kami miliki, kami bisa menjadi sombong. Kami merasa lebih baik dari orang lain, dan itu jebakan Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bertobat di hadapan-Mu. Kami mau menaklukkan kuasa mamon ini ya Tuhan. Supaya apa yang Tuhan percayakan itu tidak menguasai kami. Bukan menjadi majikan kami, tapi kami yang menjadi majikan dari harta yang kami miliki. Kami yang menguasai, karena hati kami tertambat kepadamu. Hati kami terikat kepada kasih-Mu yang telah memberi terbaik kepada kami ya Tuhan. Sehingga hati kami akan dipenuhi sukacita ketika kami memberi, karena kami melihat ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan. Kami dengan sukacita memberi, karena kami tahu ya Tuhan, barang siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Dan Engkau sudah menyediakan benih kepada kami untuk kami tabur. Kami serahkan seluruh usaha kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan atasnya. Berkati dengan berlipat ganda, tetapi jangan membuat kami menjadi lupa. Kami tetap ingat kepada Engkau. Dengan belajar memberi, hati kami terikat kepadamu. Bukan terikat kepada harta kami, tapi terikat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kami mau menghormati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang lemah, Engkau kuatkan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu darah Yesus yang telah tercurah akan memberikan kami kekuatan baru untuk hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menikmati perjamuan Tuhan. Amin. Saya minta tolong dibagikan untuk kita bisa bersama-sama menikmati. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Apakah saudara sudah mendapatkan semua unsur-unsur perjamuan? Semua sudah terlayani? Kalau sudah, mari kita mempersiapkan unsur perjamuan. Maka Yesus mengambil roti. Dan
roti ini ada ayatnya memang saudara-saudara. It's okay untuk membaca ayat itu. Untuk kita berjalan di dalam firman Tuhan. Ayat yang saya punya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Yesus mengambil roti dan mengangkat roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Engkau tidak perlu lagi menyembelih binatang untuk setiap dosa dan kesalahan. Sebab darahku telah dicurahkan untuk menebus setiap kesalahan dan dosa. Dan oleh karena darahku, maka engkau hidup di dalam perjanjian. Hiduplah di dalam perjanjian. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam rasa syukur dan terima kasih oleh karena pengorbanan Tuhan. Dan hiduplah di dalam pengharapan oleh karena Tuhan yang telah bangkit dari maut bagi setiap kita. Engkau yang mengalami masalah, engkau yang mengalami pergumulan, milikilah harapan bahwa oleh karena kuasa kebangkitan Kristus engkau akan beroleh kemenangan. Maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk minum bersama-sama cawan yang berisi darah, berisi anggur yang melambangkan darah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saya minta tolong Dani bisa mengucap syukur, menutup perjamuan kudus kita. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan untuk Henry sampaikan pengumuman. Ya. Bersyukur atas firman-Nya. Terima kasih Pak Agus atas renungannya yang nyaris 10 tahun ini saya nggak inget ya dapat tema khotbah persepuluhan dan persembahan. ya jujur ya, saya ini juga memang orang yang ada tawar hati lah kalau sama mendengar kata persepuluhan itu, karena ya oknum yang saya sih pribadi saksikan itu kok melakukan itu dan akhirnya yang menerima itu meng-abuse itu. Jadi akhirnya saya itu nggak usah dipakai ini kalau kita meeting gitu ya. Maksudnya ya jangan, nggak usah terlalu disinggung kalau kita ngobrol sama teman-teman gitu. Takutnya gimana. Tapi ternyata ya pisau kadang-kadang dipakai buat bunuh atau hasilnya kan buat wortel ya. Jadi jangan nggak punya pisau ya, kita harus punya pisau. Tapi ya masalahnya itu ya bersyukur atas firman hari ini ya Pak Agus, terima kasih supaya meluruskan pikiran kita ya teman-teman. Lalu sebelum pengumuman diumumkan, mari kita siapkan hati kita juga untuk langsung praktek terhadap apa tema khotbah kita hari ini. Jadi kita tundukkan untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan, atas hari ini yang telah kami lakukan, ibadah hari ini, pujian, firman Tuhan dan fellowship. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin menyediakan hati pikiran kami Tuhan untuk memberikan apa yang kami miliki sebagian Tuhan untuk kebutuhan kerajaan-Mu Tuhan, apa yang harus dilakukan di dunia ini Tuhan, itu melakukan untuk mengeksekusi banyak hal, dan kami ingin Tuhan turut juga menaruh hati di situ Tuhan, dan juga rasa syukur juga kami juga ingin tuangkan di situ Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan persembahan ini layakkan di hadapan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Silahkan dijalankan ya kantong persembahan bagi Asher, yang bisa juga untuk yang online bisa juga ditransfer di rekening yang sudah terdaftar ya selama ini ya kita umumkan. Dan ini ayat renungannya di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 yang terjemahan sehari-hari ya. Janganlah mencintai dunia ini atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetapi hidup sampai selama-lamanya. Tapi orang yang tetap hidup sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Memang kadang-kadang persepuluhan itu juga dibangga-banggakan juga ya bahaya juga ya. Wih, aku bangga rek. Ya itu juga bukan sesuatu yang betul ya kalau kita referensinya firman yang kita dikotbahkan hari ini ya. Bangga nih kasih persepuluhan, apalagi namanya muncul kan, di mutasinya tuh kan akan muncul. Nanti bentar lagi Pak Agus akan melihat namaku muncul. Dulu tuh ada juk-juk waktu kuliah ya, zaman kuliah tuh kan mulutnya itu kasar-kasar ya. Ini enggak kasar banget tapi bahasa Jawa Surabaya memang ya. Hati-hati, ini bahasa Jawa ya, hati-hati kon di tuku cangkemmu. Jadi memang uang itu bisa membeli apa saja. Jadi saya bisa membeli mulutnya orang dengan uang bisa pada batas tertentu ya. Jadi memang kita bangga-banggakan ya betul juga. Bahkan pemberian persepuluhan ini bisa kita bangga-banggakan juga. Tapi sekali lagi bukan untuk menghalang kita untuk punya hati ke situ ya. Tapi untuk meluruskan cara berpikir kita memandang persembahan maupun persepuluhan. Ya, pengumuman selanjutnya teman-teman menjelang liburan panjang ya, tapi tetap kita juga terus undang teman-teman untuk moment of restoration ya setiap hari Selasa yang kita lakukan untuk mendoakan banyak hal, apalagi hari ini ya sudah ada pengumuman tewasnya pimpinan Iran gitu ya. Nah, next time siapa nih? Negara kita termasuk yang begitu-begitu enggak? Iya, ada pengumumannya sudah tewas. Awal-awal tadi pagi saya lihat hoax. Masih hoax tuh, orang enggak terima kan, orang-orang yang pendukungnya Iran enggak berterima. Hoax itu untuk apa? Ternyata sekarang sudah diumumkan sendiri sama si Irannya. Sudah nah itu kan bisa ya terjadi begitu cepat ya. Nah itu kita banyak doakan lah teman-teman. Kadang-kadang doa untuk bangsa dan negara, kayak apa? Kok jauh banget ya, bisa deket-deket tuh. Lama-lama tak makin deket nih. Apa dampaknya ya? Jadi berdoa untuk bangsa dan negara dan untuk yang bukan yang selain untuk kebutuhan kita itu sangat perlu teman-teman. Ya untuk juga menguji hati kita bahwa kita tuh juga care dengan lingkungan kita kan. Ya itu di dalam banyak kan kita dapat sharing firman dulu di situ ya, kita undang teman-teman untuk terus bisa hadir secara online ya, jadi praktis. Lalu di KTB juga, di KTB Timur yang bersyukur ya sudah ada lokasi yang cukup fix, ada Wiyang di rumah barunya. Lalu di Barat 1 kita juga berpindah-pindah ya teman-teman, ada 3 atau 4 lokasi ya, dan dia akan di Instagram atau bukan di Instagram, di grup WA akan diumumkan. Dan kalau di Barat 2 di rumah David ya, atau ada 1 lokasi lagi biasanya kalau ada 2 lokasi lah kalau Barat 2, dan juga akan diumumkan di WA grup masing-masing ya. Yaitu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga menjelang liburan tidak melemahkan spirit kita untuk terus beribadah ya. Kita kadang-kadang kalau sudah mau menjelang liburan, excitednya sudah bukan tentang apapun selain liburan itu ya. Semoga kita terus semangat menyirami hati kita dengan firman. Ya itu saja teman-teman, kita undang selalu untuk next week, dan kita nggak libur ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita meskipun ada libur gereja enggak pernah libur. Ya itu saja, itu yang perlu dicamkan. Ya terima kasih teman-teman, see you next week. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, ada satu yang terlewat, yaitu bahwa hari Selasa ini akan ada KTB Leadership, di mana gereja kita sedang merapikan banyak hal. Saya minta kesediaannya untuk bisa hadir secara online ya saudara-saudara, karena ada hal yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan pelayanan kita di KTB ya, nanti pada hari Selasa. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu Saudara-saudara bisa meluangkan waktu, nanti juga termasuk anggota KTB yang baru
Dan kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan ada pelantikan dari saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan. Kita mau ada seperti bersama-sama, kickstarter bersama-sama, supaya kita tahu ketika kita berhenti satu kali, satu titik, kita juga melihat bagaimana bisa mengucap syukur. Ya, karena di dalam Alkitab tiap kali Abraham melewati satu perjalanan, dia membangun mezbah, ya. Dan sebelum berjalan dia memastikan Tuhan meminta dia berjalan. Sama seperti Musa, aku tidak akan pergi kecuali engkau yang berjalan bersama dengan aku. Ya. Kalau hanya malaikatnya yang menyertai, Musa mengatakan, aku gak mau. Aku gak mau malaikat Michael, Gabriel gak mau. Aku mau engkau. Minggu depan kita akan doakan bersama. Saya mengundang seluruh jemaat untuk dukung nanti kepengurusan yang ada, untuk kita doakan bersama-sama dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Siap bukan menghadapi Amerika ya, saudara. Salah ya, saudara. Menghadapi situasi kondisi ini ya, saudara. Cepet ya, baru kemarin Donald Trump ngomong itu. Saudara ini, aduh kita. Tapi saudara, kayaknya lagu-lagu lama itu perlu dibangkitkan lagi. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, sini sana peperangan gitu. Saudara-saudara, itu kayaknya cocok ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Buat saudara-saudara yang sedang mengandung, saudara-saudara, ya Tuhan tolong agar Tuhan memberkati janin dan proses saudara di dalam proses mengandung. Yang saudara-saudara sedang mengarah ke sana, kita doakan supaya Tuhan juga memberkati saudara-saudara di dalam journey perjalanan itu, saudara-saudara. Hati yang rela, hati yang sukacita, itu ternyata punya kuasa di dalam Tuhan. Amin. Jalani itu, saudara. Jalani. Juga bagi saudara-saudara yang di tahun ini punya target-target dengan pekerjaan, saudara sedang mencari pekerjaan, saudara mau lulus kuliah, kita mengajak untuk kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan tolong. Bagi saudara-saudara ini yang merupakan tahun terakhir di mana saudara galau cari pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Mari kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya minta tolong untuk Grace bisa berdoa, menyerahkan seluruh aktivitas kita sepanjang minggu. Biarlah Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan lagi Tuhan untuk memberikan persembahan perpuluhan ya Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan. Dibukakan hikmat yang baru Tuhan mengenai persepuluhan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh berbicara lebih lagi Tuhan kepada setiap kami. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kiranya kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan kami seminggu ke depan Tuhan. Kalau nanti ada beberapa kegiatan, ada KTB leadership juga Tuhan, ada juga KTB yang lain ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga rencana-rencana kami dalam pekerjaan kami, kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau mungkin ada dari jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, yang kurang sehat ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh sembuhkan secara total ya Tuhan. Amen. Engkau yang pulihkan ya Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh damai sejahtera. Sehingga engkau dimampukan menghadapi tantangan persoalan, tetapi hatimu tetap tenang dan penuh sukacita. Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu. Bahkan diberkati benihmu dan kandunganmu. Juga diberkati apa yang kau kerjakan dengan tanganmu.
Jerih lelahmu tidak pernah sia-sia ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan. Dan juga diberkati masa depanmu, diberkatilah studimu, juga diberkatilah pelayanan-pelayananmu, baik pelayanan di dalam gereja maupun pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Diberikan engkau hikmat sebagai pemimpin-pemimpin di tengah usaha. Tuhan memberikan kepadamu hikmat yang baru, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap apa yang engkau lakukan. Terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Yesus satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, katakan dengan iman, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Oh haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, Engkau Tuhan, amin. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, amin. Tuhan pemulihku, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.